Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Mega Teknik ingin membagikan cara reparasi ya cartridge turbo mobil PS Canter, repair turbo kit Canter PS ya teman-teman. Kali ini CRN PS 125 HDX yang akan diservis ya teman-teman, atau direparasi pada bagian perangkat kuningan atau perbos di dalamnya. Ini mengalami haus ya teman-teman ya, seperti ini, mengalami haus pada as tengah yang akan perlu kita ganti untuk bahan kuningan itu sendiri yang berfungsi sebagai verbos ya teman-teman, karena di cartridge turbo ini sendiri tidak menggunakan bearing atau lahar ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan bahan kuningan sebagai perbosnya yang akan digunakan untuk memperlancar putaran ya teman-teman antara as dan bosing berbahan kuningan itu sendiri ya teman-teman ya. Dan sedangkan cartridge turbo itu sendiri berfungsi sebagai komponen yang dipasang pada pipa gas buang kendaraan. Fungsinya yaitu memanfaatkan gas buang dari mesin untuk memutar baling-baling sehingga menghasilkan udara yang terkompresi dalam volume yang banyak ya teman-teman. Dan udara ini kemudian disuplai ke silinder untuk pembakaran menjadi lebih baik. Tujuan meningkatkan tenaga pada mesin dan suara yang dihasilkan menjadi lebih halus ya teman-teman untuk fungsi turbo itu sendiri. Kali ini adalah CRN PS 125 HDX ya teman-teman, made in Thailand ya untuk Canter itu sendiri. Ya, inilah proses pembuatan ya teman-teman, pembuatan bosing yang berbahan kuningan. Kita buat sedemikian rupa sama seperti aslinya ya teman-teman. Kita ukur, kita samakan, karena untuk yang lama tidak bisa untuk diservis atau direparasi lagi, jadi kita buatkan teman-teman ya dengan berbahan kuningan, yaitu buletan atau behel itu kuningan itu sendiri ya teman-teman. Oke, next kita simak untuk proses pembuatannya ya teman-teman. Ya, inilah sedemikian rupa 50% kita pembuatan, tapi belum jadi teman-teman ya. Kita next ke pembuatan kembali. Kita bikin semirip mungkin. Ya, untuk lubang juga sama. Kali ini untuk penyenteran ya, penyenteran untuk tutup itu sendiri yang telah kita senter tadi. Oke, next kita balik ya. Tadi adalah yang sebelah depan. Nah, kali ini kita bikin yang sebelah belakang ya teman-teman. Masih tetap satu benda karena pengeborannya harus 2 kali. Kita ratakan dulu. Ya, kita simak prosesnya teman-teman. Kita ratakan ya. Bahan kuningan itu sendiri sebenarnya kalau dibubut memang lumayan lembut ya teman-teman, tapi untuk tingkat kelicinannya itu sangat tinggi. Jadi kita menggunakan kawat, maksudnya menggunakan pisau itu tersebut harus diasah dengan sangat tajam sekali teman-teman ya, agar bisa presisi. Oke, next kita pengeboran ya teman-teman. Tadi sudah kita bor di bagian depan, kita lakukan bagian belakang tadi ya teman-teman. Kita senter terlebih dahulu.
Ya, kita bor saja dengan ukuran as yang ditentukan atau yang diperlukan ukuran asnya pada as baling-baling itu sendiri ya, untuk K3 turbonya teman-teman ya. Memang jika ada jualannya untuk K3 turbo itu sendiri, misalkan ada jualan ketengannya, untuk holder reelnya itu lebih murah daripada kita membuatnya teman-teman ya. Tapi untuk di toko kali ini biasanya yang sering kita jumpai, sering kita temukan jika kita mencari K3 turbo, itu pasti jualannya adanya satu perangkat, yaitu kita harus beli satu set dengan harga misalkan yang biasanya dijual antara 2 juta dan 2.500.000 ya teman-teman, untuk perangkat komplit K3 turbo mobil PS 125 HDX biasanya seharga segitu umumnya gitu ya. Tapi beda daerah beda harga biasanya. Seandainya ada jualannya ketengan untuk alat itu sendiri, itu biasanya lebih efisien atau lebih murah dibanding kita membuatnya ya teman-teman. Oke, next kita pengeboran. Karena ini adalah berfungsi sebagai untuk keluar masuknya oli, jadi untuk pelicinnya satu-satunya pelicin bahan kuningan dengan bahan baja pada as itu tersebut ya teman-teman ya. Ya, ini adalah kipasnya, kipas K3 turbonya. Ya, kita harus melakukan pelicinan. Coba kita kasih oli tadi ya teman-teman ya, jadi biar putarannya licin. Karena untuk perangkat K3 turbo itu sendiri tidak menggunakan bearing atau lahar ya teman-teman, jadi untuk putarannya hanya dibantu dengan bos kuningan itu sendiri ya teman-teman ya. Sangat rumit pembuatannya. Oke, next kita pasang saja ya teman-teman ya. Kita pasang. Jika bentuknya beda atau diameternya tidak sama dengan yang asli, itu akan sulit dipasang teman-teman ya. Jadi kita harus ukur dengan seksama di saat pembuatan atau proses pembuatannya. Ya, ini adalah sepi atau snap ring perbos kuningan itu sendiri ya teman-teman. Ya, bentuk harus kita samakan diameter. Kalau lubang beda tidak apa-apa, karena hanya sirkulasi oli yang akan digunakan nanti ya teman-teman di pada lubang itu tersebut. Biasa alat kecil seperti ini sangat rumit biasanya para teman-teman teknik atau teman-teman mekanik yang lainnya. Kalau ketemu dengan bahan-bahan yang sangat kecil atau peralatan-peralatan kecil seperti ini, itu sangat sulit bagi penglihatan ya teman-teman biasanya. Tapi nggak apa-apa, kita perlu kesabaran dan keuletan dalam bekerja. Ya, mudah-mudahan hasil dengan memuaskan teman-teman ya. Ya, kita pikir daripada kita beli satu perangkat K3 turbo, kalau bisa kita reparasi, kalau bisa kita servis, lebih baiknya kita servis, lebih efisien ya teman-teman. Karena untuk onderdil penjualan ketengan belum ada teman-teman di daerah kita ini teman-teman ya. Ya, ini adalah snap ring yang sudah dipasang untuk bagian luarnya ya teman-teman. Nanti kita pasang di bahan kuningannya tadi yang kita bubut tadi, kita pasang seperti ini ya. Kita pasang seperti ini, lalu kita paskan ya teman-teman. Kita paskan, kita setel ya. Ya, itulah ya teman-teman, sangat rumit pemasangannya, jangan sampai salah. Kalau pemasangan salah nanti bisa jadi beda fungsi ya teman-teman ya. Kadang kita berkali-kali untuk memasang tidak berhasil teman-teman ya, karena perangkat itu sendiri yang sangat kecil. Biasanya
Di waktu pemasangan inilah kita menemui kendala yang sangat sulit. Terkadang kita setelah pembongkaran sudah kita ingat-ingat ternyata masih lupa. Kadang ya teman-teman, untuk pemula seperti bengkel-bengkel atau teman-teman, juga kami sendiri ya teman-teman, karena kami sebagai mekanik biasanya selalu berbagi pengalaman, selalu meminta, bahkan berbagi ilmu ya teman-teman. Ya, ini proses pemasangannya. Dan perangkat turbo Catri turbo ini sendiri ya teman-teman ya, selain perbos kuningan juga ada juga bahan yang lain, seperti karet ya, karet seal 2 atau perpak, juga perbos kuningan itu sendiri. Ya, kita pasang dengan hati-hati teman-teman ya, jangan sampai salah. Kita servis ini karena Catri turbo ini sendiri mengalami koclak ya teman-teman, karena pada perbos kuningan itu mengalami oval ya teman-teman, jadi otomatis pada putarannya otomatis koclak, pasti haus teman-teman ya. Ya, sudah kita pasang, sudah kita coba dan kita putarkan, sudah enak. Next kita ke pengepasan, kita paskan ya teman-teman, maksudnya untuk lubang 4 baut itu sendiri. Ya, kita pasang, kalau lubangnya sudah pas kita pasang dan kita beri baut sebagai pengikatnya. Ya, harus press ya teman-teman, karena di dalam tidak ada seal, juga tidak ada perangkat perekat yang lain ya teman-teman, karena seal hanya berada di bagian pinggir, yaitu seal lingkaran besar dan seal lingkaran besar yang satunya ke Catri turbo sebelah ya teman-teman, atau tutup Catri turbo yang sebelahnya. Ya, oke, next ya teman-teman, kita kencangin. Setelah kita kencangin, coba kita lihat nantinya masih atau sudah berfungsi yang dengan baik kah atau belumnya. Ya, kita kencangkan. Ini adalah baut L yang kita perlukan. Ya, hasilnya bagus ya teman-teman, tidak koclak dan putarannya bisa kencang dan tidak goblak lagi. Untuk pengencangan kita maksimalkan aja, kita kencangkan baut L nya semaksimal mungkin, asalkan tidak dol ya teman-teman. Nah, kita tes, kita putar-putarkan. Ya teman-teman, selesai sudah ya untuk reparasi pembuatan bosing berbahan kuningan sebagai pengganti bearing atau klaher. Karena ini hanya adalah sekedar reparasi yang mengutamakan hasil semaksimal mungkin ya teman-teman. Ya, selesai sudah ya teman-teman ya, sudah kita pasang. Inilah prosesnya, dan ini adalah kipas pembuangan bagian knalpot, dan yang sebelah sini adalah kipas pengambil
Oke, terima kasih ya teman-teman, kita next ke video selanjutnya. Inilah tutorial cara reparasi cartridge turbo mobil Canter HDX 125 ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.